Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhari Akbar dari Prodi Sistem Informasi, akan mengerjakan tugas tutorial yang kedua dari jaringan komputer. Nah, tugas kedua ini kita akan mengerjakan perintah-perintah seperti cd, cls, config, terus ada net start pin, tracer, pad pin, and next lookup, next root, dan net. Dilakukan kita menggunakan CMD. Ini adalah perintah-perintah CMD. Nah, dengan tugas tutornya dengan panduan yang tadi BMP MSIM 4204. Nah, kita lihat, klik mulai, start semua program aksesoris, kemudian klik kanan open atau memilih menjalankan sebagai admin. Nah, layar CMD seperti ini. Oke, catatan untuk mengetahui apakah komen sudah terbuka dengan akses update dengan bagian. Oke, sebelum ini dari soal kita dari yang tadi yang pertama ada cd atau perintah untuk pindah-pindah directory. Nah, kita buka dulu. Jadi dulu, sebelumnya saya sudah menggunakan perintah CMD, kita buka. Nah, cd untuk pindah-pindah directory atau ya directory, akan mengubah tempat. Ini masih di user admin, kita coba ubah ke dokumen. Nah, ini sudah berpindah, dan ini sudah berpindah, ini user admin dan dokumen. Nah, jika kalau kita mau pindah ke semula, berarti ketik cd c coba users oke, admin. Ini kita pindah. Nah, sudah kembali. Nah, yang ke soal keduanya kita akan itu menggunakan CLS. Oke. Jadi CLS itu adalah singkatan dari clear screen, digunakan untuk memberikan semua tulisan yang ada di layar komputer. Digunakan untuk menampilkan file teks. Perintah ini hanya bisa digunakan untuk satu file saja dan hanya untuk file teks. Coba kita buka yang tadi. Buka CLS. Nah, semuanya kan file teksnya terhapus, tinggal ya mau dijalankan kembali. Kemudian ada CLS garis miring tanda tanya. Ini menampilkan file bantuan atau bantuan untuk perintah CLS, memberitahu bahwa CLS membersihkan layar mana. Ini adalah bantuan dasar. Perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih untuk memberitakan bantuan untuk petunjuk penggunaan perintah tersebut atau perintah yang CLS. Bantuan bahwa CLS itu apa. Kita buka CLS dari katanya. Nah, berarti CLS itu adalah clear the screen, seperti yang tadi penjelasannya, untuk membersihkan semua yang ada di sana. Oke. Tuh soal yang dir itu juga sama, tidak
bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Kita coba biar sama yang di atas seperti CLS. Nah, ini adalah lebih kompleks, semuanya ada display di sini lebih banyak. Ini belum semua tersampai. Ini ada time file, ada user, ada users banyak, display file, atribut, directory, hidden file, system file, banyak informasi yang ditampilkan atau lebih kompleks dari yang tadi. Nah, soal yang kedua adalah ipconfig. Coba kita lihat di panduannya. Kita menggunakan ipconfig. Untuk menjaga kualitas jaringan agar tetap baik, sistem operasi khususnya Windows telah menjadikan perintah-perintah yang bisa dilakukan untuk menganalisis kualitas jaringan tersebut. Nah, ipconfig, perintah ipconfig biasanya digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, hotspot, gateway, hostname, bahkan nama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Kita coba, bakal langsung di sebentar. Nah, caranya adalah seperti itu. Kita ipconfig, coba kita ipconfig dulu. ipconfig biasa, config. Nah, ipconfig menampilkan ini di sini. ipconfig ada internet adapter, wireless LAN adapter, wireless LAN adapter, wireless LAN adapter Wi-Fi, semuanya ada IP-nya ada, dan internet adapter Bluetooth network connection. Kalau yang ada lagi, coba kita soal masih ada yang namanya ipconfig all. Ini menampilkan lebih lengkap dari yang ipconfig aja. Kita ipconfig ini lebih lengkap lagi dari yang hanya menjelaskan direktorinya, perintahnya hanya ipconfig. Ini ada ethernetnya, menteri ipconfig, ada ethernet 2-nya ada, connectionnya ada, connection 9, 10, Bluetooth network, wireless LAN adapter Wi-Fi-nya, dia lebih lengkap lagi ya. Lalu seperti yang sebelumnya, yang ketujuh ipconfig dari internetannya, dilihat dari tugasnya. All untuk perintah ini memberikan yang tadi yang dikerjakan informasi hampir sama dengan perintah sebelumnya, namun memberikan informasi tambahan seperti batu DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Oke. Nah, ini perintah ini akan ipconfig garis miring tanda tanya. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Kita coba dulu. ipconfig garis miring tanda tanya. Oke. Nah, ini tuh. Display this help message, display full konfigurasi informasi dan lainnya, rilis, ada email, register, turn, display DNS. Seperti dijelaskan adalah
Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan pengenalan jenis-jenis dari IP config. Selain itu, kita juga diberikan contoh dari penggunaannya. Dari tadi ini gambarnya. Nah, yang ini yang tadi kita yang langsung tadi dituliskan tuh. Ada renew, font, dan alloc compartment. Nah, yang ini sekarang ada IP config release. Kita coba tambahnya. IP config release, perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian dia akan kembali, tetapi komputer tidak mendapat konfigurasi IP address dari DHCP setter. Kita coba IP config release ini tadi memang tidak ada yang terconnect, jadi tidak akan di ini semua ada disconnect, termasuk internet yang tadi ini yang sana connect, jadi tidak connect. Oke, mungkin soalnya renew. Sekarang IP config renew, perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan di mana IP config renew perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi. Kita coba IP config karena tidak terkonek, jadi tidak bisa dijalankan. Dan tidak ada kabel LAN pun yang tercolok di komputer saya. Selanjutnya kita lihat soalnya ada release new. Yang ke-10 nya IP config display DNS. IP config display DNS, perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. Kita coba IP config display DNS. Menampilkan semuanya. Tadi penjelasannya adalah untuk menampilkan domain name atau DNS termasuk localhost client. Semua ada record name client, WLS Windows, WLS native, banyak atasnya semuanya tertampilkan terlalu jauh. Oke, nah selanjutnya dari soalnya kelas DNS yang ke-11.
plus DNS ada perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS yang DNS change atau itu bacanya change. Coba tadi plus DNS. Oke, musik plus DNS. Nah, sudah untuk sukses mengatur DNS registration sudah dihapus. Lalu kita ke yang selanjutnya, ada under ipconfig register DNS. Nah, perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Kita coba apakah ini ipconfig register DNS karena tidak ada apa DNS yang terdekat, mungkin kita coba ya, atau mungkin kalau ada yang salah coba mohon koreksi. Bagian selanjutnya ada ping. Oke. Dari panduannya kita coba berikut adalah ping, di mana sudah dijelaskan sebelumnya. Ping sebenarnya merupakan akronim dari paket internet proper, yakni sebuah perangkat dalam Windows yang biasa digunakan dalam pengecekan koneksi di sebuah komputer yang saling terhubung satu sama lain. Caranya bisa dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP dalam IP address. Pada umumnya, fitur ini hanya bisa digunakan pada saat komputer memiliki koneksi internet. Ping, perintah ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan ke perintah ping. Pertama itu ping. Ping. Sudah menjalankan proses ping. Ini sudah jalan. Ada ping, mint A, encode, size FI dan selanjutnya lainnya. Ini ada penggeraknya size, backup size, dan reflect in paket. Oke. Nah, tapi let's start. Oke, kita coba lihat. Ini adalah pingnya 10. Coba sebagai contoh kita akan menguji atau mengopin pada alamat. Oke, kita coba pakai alamat ini. Oke, ping. Bed parameter jadi tidak bisa masuk. Coba kita lihat. Spasi baru. Kita coba sekali. With ping request time out, jadi kita nggak bisa terkoneksi dengan ping. Sudah berjalan kan pingnya. Atau disebut. Nah, jika komputer yang dituju dalam keadaan nyala, maka komputer tersebut akan merespons dan mengirimkan pesan reply.
Sebaliknya, jika komputer yang di dalam keadaan mati, biasanya akan mengirimkan pesan berupa requesting out atau destination unreachable. Ketika Anda melakukan ping menggunakan nama komputer, maka yang keluar pada basis awal adalah informasi nama komputer domain tersebut dan IP address dari komputer tersebut. Pesan ini menjelaskan bahwa komputer dituju telah terdaftar pada DNS pada nama dan IP yang tertera. Terus menerus minta lapor. Oh ya, dari tadi yang kita yang sebelumnya tuh ada optionnya. Dari kalau kita mau ketik ping, terus alamat pingnya di belakangnya kita tulis minta ping. Description until stop, tidak akan stop terus menerus. Nah, ini tuh minta seperti di sini. Ketika perintah ini dijalankan, maka komputer akan menerima balasan terus menerus. Gitu. Nah, terus selanjutnya kita menjalankan restart yang 14. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, restart sama dengan text manager. Jika text manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan restart menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai. Ada informasinya. Oke, kita coba next start. Oke, seperti di mana tadi? Next start. Penjelasan ada local address yang di sini udah lengkap, project address dan startnya. Di penjelasan seperti yang tadi adalah digunakan untuk menampilkan informasi statistik jaringan dari dan ke komputer. Ada berikut ini keterangan dari output Netstat di atas. Yang tadi adalah kolom proto menunjukkan jenis protokol yang dipakai, bisa TCP atau UDP. Bisa TCP atau UDP. Bisa TCP atau UDP, tapi di sini adalah TCP semua. Lalu ada local address. Nah, ini local address. Ini kolom ini menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer Anda yang mana saat itu sedang aktif melakukan koneksi. Oke, seperti ini ada 127 yang sedang ada. Oke, project address yang sini project address. Kolom ini menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. Address ini 53896 172. Lalu ada state. Kolom ini menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi. State yang mungkin terjadi adalah listening ya. Itu ini ada establish adalah koneksi terjadi dan siap mengirimkan data. Kalau timeline sedang menunggu koneksi. Oke, selanjutnya yang ke ini ada tracer. Ini adalah menggunakan tracer dan path-ping. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh
paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirimkan pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP equal request ke tujuan dengan nilai time to life yang semakin meningkat. Informasi rute yang merupakan daftar interface router yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Tidak hanya itu saja, namun juga memberikan lebih banyak informasi, bisa mendapatkan nama ISP, melihat semua router atau jalur yang telah dilalui, mendapatkan informasi mengenai nilai latensi, mengetahui dengan pasti titik mana yang menjadi pusat terputusnya koneksi internet, membantu memberi informasi mengenai kualitas jaringan. Oke, kita coba seperti pada contoh, kita coba ke www.microsoft.com. Kita copy saja ini, copy salin ini, reset salah ya, tadi kita copy ini salin. Nah, Research is not represented as internet external comment page 5. Tidak yang salah ya. Atau coba kita tracer dulu aja. Dengan melakukan trace kita akan mendapatkan informasi mengenai lokasi router atau kapasitas interface. Tracer sama seperti tadi. Nah, tracer berarti emang huruf besar. Kita coba lagi Microsoft.com. Nah, passing rate ini overall maksimal 9 SMS. Saya sedang menjalani seperti pada tadi di gambar ini penjelasannya. Dengan melakukan tracer kita akan mendapat informasi mengenai lokasi router, tipe dan kapasitas interface, tipe dan fungsi router, serta batas-batas network yang dilalui berdasarkan DNS interface yang dilalui. Nah, dari yang hasilnya tuh ini sedang berjalan. Ini nah, tracing router 2 over a maximum of 30 dari 19 ms, 1580 ms, ms. Oke. Dan selanjutnya ada pet. Kita coba ini apa namanya? Ping. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Ping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Nah, ini kita coba ping langsung ya. NS. Nah, kita ping. Nah, seperti tadi dijelaskan, ada milik H dan
perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi IP address. Nilai yang perintah ini digunakan untuk menjumlah hub. Nilai perintah untuk min w untuk perintah ini untuk menentukan nilai maksimum waktu tunggu. Min p digunakan untuk menentukan waktu maksimum untuk menunggu sebelum proses penjumlahan. Ada min k. Perintah nilai ini digunakan untuk menentukan jumlah CMPF request untuk dikirimkan. Defaultnya adalah 100. Min p perintah ini digunakan untuk melakukan tes terhadap koneksi RSVP. Perintah ini digunakan untuk menguji apabila setiap hub terdapat RSVP. Oke, sekarang kita yang selanjutnya dari software kita udah mapping yang 16, yang 17 NS lookup. Itu penjelasannya adalah tool. NS lookup adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Kita coba seperti contoh ke Google.com. Tapi kita coba NS lookup. Default server tapi tidak di ini addressnya Google.com. Sudah jalan netsnya. Perintah ini digunakan untuk ada banyak Perintah ini digunakan untuk merapikan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sudah berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh NAS seperti mengkonfigurasi jaringan seperti IP address. Untuk mengubah IP address, Anda saat ini ketikkan
net interface. Coba net interface, masukin interface, masuk ke interface untuk merubah IP address. Untuk mendapatkan IP address misalnya 19 ini. Untuk menghapusnya menghapus secondary IP address, net interface IP delete, terus tulisan address name-nya local area misalnya 192 seperti itu. Nah, untuk net seperti itu. Selanjutnya dulu soal fitness ada root. Nah, perintah root digunakan untuk menambahkan atau membuang atau menukar perintah routing table dalam sebuah host perintah. Ini hanya bisa digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih root. Oke, kita coba routing. Nah, ada level print, nah, ini klik ada infonya juga. Oke, root sudah dijalankan seperti tadi ditampilkan juga. Berikut merupakan contoh penggunaan root print untuk mendapatkan perintah sewaktu routing tabel. Coba kita root print. Nah, ini seperti ini print. Coba root. Nah, seperti ini. Ada menampilkan network destination, next map, gateway, interface, dan metriknya. Jadi menampilkan semua network destination-nya. Oke, ada IP-nya, root table-nya juga. Ada beberapa ini juga dalam menambahkan root. Oke, yang selanjutnya data yang terakhir net. Net adalah ketika menggantikan perintah net, Anda akan melihat opsi seperti tampilan pengguna sesi, mulai dan berarti. Masing-masing opsi ini dapat membantu Anda menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Perintah net view digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Perintah net time, perintah yang ini digunakan untuk menyinkronkan waktu ke komputer lain atau ke server waktu. Ketik perintah net user untuk menampilkan akun pengguna ke komputer. Ketikkan perintah net stop times, ini akan menghentikan layanan tema yang mengontrol tema desktop. Ketikkan perintah net start times untuk memulai kembali layanan. Kita coba net. Kita net. The syntax of the time of layanan untuk komputer konfigurasi. Kita coba dari perintah net view. Net view. Nah, muncul system error. Itu tidak ada. Ini tadi digunakan oleh komputer yang sedang aktif dengan LAN. Karena tidak ada pasti error. Terus kita net time. Net time. Kita tunggu. Sambil time adalah perintah ini digunakan untuk menyinkronkan waktu komputer lain atau ke server waktu.
net user, kita coba net user. Nah, ada penggunanya, ada quiz, ada admin, ada quiz. Oke, terus kita scan. Dari saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau penyampaiannya kurang baik atau dari bahasa yang salah. Bila ada kesalahan dari penyampaian, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi. Terima kasih. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.